Nah, kali ini saya sedikit ingin bahas tentang people pleaser. Mengapa saya tertarik untuk membahas tentang people pleaser ini? Karena saya sendiri dulunya merasa seorang people pleaser. Bahkan sampai sekarang saya juga merasa uh, masih ada sikap-sikap saya yang termasuk ke dalam people pleaser ini. Nah, people pleaser ini apa itu people pleaser? People pleaser ini adalah suatu sikap yang berusaha untuk menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. People pleaser ini secara berlebihan bisa dianggap sebagai tidak enakan, orang yang tidak enakan. Nah, sikap tidak enakan atau people pleaser ini jika dilakukan secara terus-menerus ini juga bisa berbahaya. Nah, people pleaser ini berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain. Nah, sikap menyenangkan orang lain, selalu menyenangkan orang lain ini bisa menjadi masalah serius jika dilakukan secara terus-menerus karena akan bertentangan dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Nah, saya juga ingin membahas apa itu ciri-ciri seorang people pleaser. Yang pertama, dia merasa harus selalu setuju dengan pendapat orang lain. Nah, ketika ada orang lain beropini dan itu bertentangan dengan keyakinannya, dia merasa harus mengiyakan apa yang menjadi pendapat orang lain. Padahal pendapat tersebut bisa saja bertentangan dengan apa yang dimilikinya. Nah, tanda-tanda yang selanjutnya itu sering meminta maaf. Seorang people pleaser itu ketika merasa tidak enakan, dia merasa dirinya juga bersalah sehingga perlu meminta maaf. Memang bagus untuk selalu meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Namun jika berlebihan, tidak enakan, itu juga tidak bagus ya, karena ya bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki. Seharusnya tidak minta maaf, tapi karena merasa tidak enakan harus selalu meminta maaf. Di seorang people pleaser ini, mereka itu merasa bertanggung jawab dengan perasaan orang lain. Memang bagus sih untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi setiap orang itu memiliki tanggung jawab sendiri dengan emosinya. Baik dia marah, dia senang, dia sedih, itu merupakan tanggung jawab dirinya sendiri. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, people pleaser ini merasa bertanggung jawab dengan perasaan orang lain. Ketika orang lain senang, dia juga harus senang, padahal itu bertentangan dengan emosinya. Begitu juga ketika orang lain marah, sedih, dia berusaha harus bertanggung jawab dengan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan perasaannya. Nah, tanda selanjutnya itu seorang people pleaser itu selalu mengatakan ya. Mereka enggan untuk mengatakan tidak. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya mereka tidak ingin melakukan. Misalnya seorang people pleaser ini ada ajakan untuk melakukan sesuatu, dia selalu mengiyakan. Padahal bisa saja itu bertentangan dengan keyakinannya. Bisa saja dia sedang ada pekerjaan lain sehingga tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Namun seorang people pleaser itu selalu berusaha mengatakan ya. Penting juga untuk kita untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang tidak mau kita lakukan. Memang tidak sanggup kita lakukan. Menyenangkan semua orang itu memang tidak mungkin bisa kita lakukan. Nah, yang selanjutnya, people pleaser ini tidak nyaman dengan orang yang marah. Memang setiap orang tidak nyaman dengan orang yang marah ya. Ini berkorelasi dengan yang tadi, yang
bertanggung jawab dengan perasaan orang lain. Termasuk ini juga, jadi berhubungan dengan ini, yang merasa tidak nyaman dengan orang yang marah. Itu seperti yang jelaskan tadi ya, bahwa orang yang marah itu mereka bertanggung jawab terhadap emosinya sendiri, sehingga kita tidak perlu tidak nyaman dengan perasaan dia. Dia marah ya, itu pilihan dia. Marah, senang, sedih, itu pilihan dia. Nah, ketika kita juga merasa tidak nyaman ketika ada orang marah, selamat, kita termasuk kepada orang-orang yang tanda orang yang people pleaser. Nah, tanda selanjutnya, people pleaser ini berusaha untuk menghindari konflik. Jadi ketika ada pendapat mereka dan mereka merasa ketika pendapat itu diutarakan itu akan terjadi konflik. Nah, mereka urung untuk berpendapat karena merasa akan terjadinya konflik dengan mereka berpendapat. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari seorang people pleaser. Padahal ya kita berpendapat sesuai dengan apa yang kita yakini. Tidak harus menyenangkan semua orang. Tidak harus takut dengan konflik karena kita berpendapat. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda seorang people pleaser ini, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dari sifat people pleaser ini? Ada beberapa solusi yang bisa saya ini. Bagaimana menghindari dari sifat people pleaser ini? Yang pertama, kita harus meyakini ya bahwa senang, sedih, kecewa itu merupakan emosi yang setiap orang bertanggung jawab terhadap emosi tersebut. Baik orang lain senang, sedih, kecewa, itu semua tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita tidak bisa berusaha untuk membuat semua orang senang. Yang kemudian berusahalah untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang bertentangan dengan keyakinan kita atau hal-hal yang seharusnya tidak bisa kita lakukan. Berusahalah untuk mengatakan tidak, walaupun itu hal-hal yang kecil yang memang bertentangan dengan keyakinan kita atau tidak bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya itu berusahalah untuk mengemukakan pendapat untuk hal-hal yang sederhana, walaupun itu kadang bertentangan dengan orang lain, walaupun itu kadang tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi berusaha untuk kita berpendapat dengan keyakinan kita. Nah, yang terakhir ini memang kalau memang sudah parah, sudah akut, ya kita bisa cari seorang terapis untuk melakukan terapis mental kita agar kita bisa menjadi lebih baik dan menghindari dari sifat menjadi seorang people pleaser ini. Karena bagaimanapun juga people pleaser ini tidak bagus untuk mental. People pleaser ini jika dibiarkan terus-menerus, seperti yang saya katakan tadi, tidak bagus untuk mental, dan itu akan menyakiti kita. Kita akan berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Mungkin itu saja sedikit pembahasan saya tentang people pleaser. Mengapa saya membahas ini? Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya termasuk orang-orang people pleaser ini dan berusaha untuk menghindarinya.